Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi 11 ini, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dengan tema, kita menganalisis sistem pembelajaran sekolah dasar. Yang pertama adalah model pembelajaran terpadu yang paling relevan untuk kurikulum Indonesia. Menurut saya adalah dalam model Webet atau jaring laba-laba, dari 10 model pembelajaran terpadu, model Webet atau jaring laba-laba dianggap paling relevan dengan kondisi kurikulum di Indonesia saat ini. Alasannya apa? Relevansinya adalah dengan pendekatan tematik, di mana model ini efektif karena menggunakan tema sebagai penghubung utama antar mata pelajaran. Pendekatan ini memungkinkan siswa melihat keterkaitan antar disiplin ilmu. Selaras dengan kurikulum, sangat selaras dengan kurikulum 2013 yang menerapkan pendekatan tematik. Fleksibilitasnya juga cocok dengan kurikulum Merdeka yang memberikan otonomi kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran. Adaptasi konteks, model WebBit memungkinkan guru menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan spesifik siswa dan konteks sekolah, menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Terus implementasi pembelajaran tematik atau terpadu, yaitu membahas dengan tujuan, fungsi, landasan, prinsip, rambu-rambu, dan tahapan. Tujuan pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, pembelajaran utuh dan bermakna. Membantu siswa memahami konsep secara holistik dan mendalam, tidak terfragmentasi oleh batasan mata pelajaran. Yang kedua, hubungan antar konsep lebih jelas, memperlihatkan keterkaitan antara berbagai materi pelajaran, sehingga siswa dapat membangun pengetahuan yang terintegrasi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan 4C, di mana melatih siswa dalam berpikir kritis, critical thinking, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi melalui berbagai aktivitas. Pembelajaran dekat dengan kehidupan siswa, menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa, membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik. Sedangkan fungsi pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, integrasi berbagai kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu memfasilitasi integrasi berbagai kompetensi dari beragam mata pelajaran, membentuk pemahaman yang komprehensif pada siswa. Memudahkan guru merencanakan pembelajaran. Dengan tema sebagai pusat, guru dapat merancang kegiatan yang relevan untuk beberapa mata pelajaran sekaligus, sehingga perencanaan menjadi lebih efisien dan terukur. Sedangkan landasan pembelajaran tematik terpadu, yang pertama adalah landasan psikologis, di mana memperhatikan perkembangan mental dan emosional siswa sesuai dengan cara berpikir anak yang holistik dan belum terfragmentasi. Yang kedua, landasan filosofis, berakar pada pandangan bahwa anak melihat dunia secara utuh, bukan terpisah-pisah, sehingga pembelajaran harus menyatu. Landasan yuridis didukung oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendidikan yang berlaku, memastikan legalitas dan standar pelaksanaannya. Sedangkan prinsip dan rambu-rambu implementasi. Satu, berpusat pada siswa. Pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang terlibat dalam proses belajar, bukan hanya menerima informasi. Yang kedua, pengalaman nyata, di mana materi pembelajaran dihubungkan dengan pengalaman konkret siswa, memungkinkan mereka membangun pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, tema dekat kehidupan siswa. Pemilihan tema harus relevan dan akrab dengan dunia siswa, sehingga meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang keempat, pendekatan saintifik. Melibatkan siswa dalam proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan hasilnya. Yang kelima adalah penilaian autentik.
Melakukan penilaian yang bervariasi dan menyeluruh, mencakup proses dan hasil belajar siswa dalam konteks yang nyata. Sedangkan tahapan pembelajaran tematik. Yang pertama adalah perencanaan. Tahapan ini meliputi penentuan tema yang relevan, pemetaan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran, serta perancangan aktivitas pembelajaran yang kreatif. Guru juga menyiapkan media ajar dan instrumen asesmen yang sesuai. Dua, pelaksanaan. Dimulai dengan apersepsi untuk mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi baru. Dilanjutkan dengan kegiatan inti yang melibatkan pendekatan saintifik, proyek, atau eksplorasi. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian dilakukan secara autentik, tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga proses. Metode yang digunakan bisa beragam, seperti observasi, penilaian proyek, penilaian diri, hingga penggunaan portofolio untuk merekam perkembangan belajar siswa. Sedangkan perbedaan kurikulum tematik terpadu atau K13 dan kurikulum merdeka. Studi kasus adalah implementasi di SD Negeri Sangbanyu II Giri Support. Perbandingan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pendekatan. Tema sebagai pengintegrasi utama mata pelajaran. Sedangkan di kurikulum Merdeka adalah berbasis kompetensi, fokus pada pencapaian hasil belajar dan fleksibilitas kurikulum. Sedangkan strukturnya, pada kurikulum 2013, mata pelajaran terintegrasi dalam tema tertentu. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, mata pelajaran bisa diajarkan secara tematik atau terpisah, tergantung konteks dan kebutuhan. Sedangkan peran gurunya, dalam kurikulum 2013 mengikuti buku tema yang lebih baku dan terstruktur. Sedangkan di kurikulum Merdeka lebih bebas memilih dan mengembangkan perangkat ajar sesuai karakteristik siswa. Sedangkan di penilaiannya, K13 penilaiannya autentik berbasis kompetensi dasar atau KD. Sedangkan di kurikulum Merdeka penilaian formatif dan fokus pada perkembangan individu siswa, bukan hanya hasil akhir. Sedangkan pembelajaran di kurikulum 2013 dominan pendekatan saintifik atau mengamati, menanya, dan sebagainya. Sedangkan di kurikulum Merdeka beragam model pembelajaran, bisa PBL, PJBL, Discovery Learning, dan sebagainya yang diterapkan. Filosofi pada kurikulum 2013. Belajar sebagai integrasi pengetahuan dari berbagai disiplin. Sedangkan kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Sedangkan administrasi, di kurikulum 2013 memiliki beban administrasi yang cenderung lebih banyak. Sedangkan di kurikulum Merdeka dirancang agar lebih sederhana dan efisien dalam hal administrasi. Sedangkan implementasi di SD Negeri Sangbanyu II Girsopo saat kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran di SD Negeri Sangbanyu II sebenarnya berbasis tema, meskipun mengikuti alur buku tematik. Guru secara adaptif menyesuaikan materi dengan konteks desa agraris yang mayoritas warganya adalah petani. Banyak kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar, praktek langsung, dan pengamatan diterapkan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Sedangkan saat kurikulum Merdeka atau sekarang ini berbasis otonomi dan proyek. Guru memiliki kebebasan lebih besar dalam mengembangkan modul ajar yang relevan dengan kebutuhan siswa. Untuk kelas 1 sampai 3, pendekatan tematik masih dipertahankan karena dianggap paling sesuai dengan tahap perkembangan anak. Sementara itu, kelas 4 sampai 6 mulai banyak mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek seperti proyek mengenal tanaman lokal, proyek konservasi air, dan proyek tentang perekonomian keluarga desa. Sehingga penilaian di kurikulum Merdeka lebih ditekankan pada umpan balik perkembangan siswa, bukan sekedar angka. Ini mendorong guru untuk memberikan masukan yang konstruktif dan mendukung pertumbuhan belajar siswa secara berkelanjutan. Demikian isi diskusi 11 yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.